Salam sehat dan salam sejahtera untuk Anda yang setia dengan channel saya, Romada Parulian Situmorang. Untuk kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran yaitu koperasi. Sebelum saya lanjutkan, silahkan Anda klik tulisan subscribe warna merah di bawah video ini untuk mendukung videonya dan tekan tanda lonceng supaya Anda tidak ketinggalan dengan video pembelajaran lainnya dari saya. Baik, adapun materi koperasi yang akan saya sampaikan, saya bagi menjadi 9 poin, yaitu pengertian, landasan dan ajas, tujuan, ciri-ciri, prinsip, fungsi, jenis, perangkat, dan sumber modal koperasi. Saya mulai dari poin yang pertama. Poin yang pertama, pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas ajas kekeluargaan. Poin yang kedua, landasan dan ajas koperasi. Landasan koperasi Indonesia ada 4, yaitu 1. Landasan ideal, yaitu Pancasila. 2. Landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. 3. Landasan operasional, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi itu sendiri. 4. Landasan mental, yaitu kesadaran pribadi dan kesetiakawanan. Ajas koperasi Indonesia yaitu koperasi yang berdasarkan atas ajas kekeluargaan. Poin yang ketiga, tujuan koperasi. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang keempat, ciri-ciri koperasi. Ciri-ciri koperasi terdiri dari 1. Keanggotaannya bersifat sukarela. 2. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota. 3. Berajaskan kekeluargaan. 4. Kegiatannya berdasarkan pada prinsip swadaya atau usaha sendiri, swakarta atau buatan sendiri, swasembada atau kemampuan sendiri. 5. Bersifat non-kapitalis, artinya SHU dibagi berdasarkan jasa anggota. Poin yang kelima, prinsip koperasi. Prinsip koperasi terdiri dari 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. Yang keenam, fungsi dan peran koperasi. Ada 4, yaitu yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 4.
berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas ajas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Yang ketujuh, jenis-jenis koperasi. Ada jenis koperasi berdasarkan tingkatannya, yaitu menjadi dua. Pertama, koperasi primer, yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang, minimal 20 orang. Dua, koperasi sekunder adalah koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi, minimal 3 koperasi. Ada koperasi berdasarkan jenisnya, yaitu yang pertama, koperasi produksi. Koperasi yang melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. Dua, koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk barang. Tiga, koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang melayani anggotanya untuk menabung dengan mendapat imbalan dan memberi pinjaman dengan membayar jasa. 4. Koperasi serba usaha atau KSU, yaitu koperasi yang terdiri dari berbagai jenis usaha. Kemudian, koperasi juga bisa dibedakan menurut keanggotaannya. Yang pertama, koperasi pegawai negeri, yaitu koperasi yang beranggotakan pegawai negeri, baik pegawai pusat maupun daerah. 2. Koperasi pasar atau Kopas, yaitu koperasi yang beranggotakan para pedagang pasar. 3. Koperasi unit desa atau KUD, yaitu koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. 4. Koperasi sekolah, yaitu koperasi beranggotakan warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Yang kedelapan, perangkat organisasi koperasi. Terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, rapat anggota. Yang kedua, pengurus. Yang ketiga, pengawas. Poin yang ke-9, sumber modal koperasi. Sumber modal koperasi ada 2 bagian, yaitu 1. Modal sendiri adalah modal koperasi yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah atau pemberian pihak lain yang tidak mengikat. 2. Modal pinjaman adalah modal koperasi yang berasal dari pinjaman dari anggota itu sendiri, pinjaman dari koperasi lainnya atau anggotanya, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya, menerbitkan obligasi dan surat hutang lainnya, dan sumber lain yang sah atau tidak bertentangan dengan undang-undang. Sekian materi kita pada hari ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Tetap saya ingatkan, jaga protokol kesehatan, selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan jaga jarak dengan orang lain. Terima kasih.